siapa yang pengen mendekat dengan kiai, caranya adalah dengan nyuguh tegang. Kamu modus ya? Kamu gondrong? Tidak mau ke ICD kan ngerok tegan. Pengajian malah kayak di pantai. Di pantai itu seksi-seksi. Ini tua-tua, tukang mereka. Menaruh biasa. Kok adalah baju rupanya podo ini. Karena aku jadi malu. Cahku itu jadi ngomong. Sehati. Kan mereka udah tua. Itu ngomong gak panggung gitu lah. Kere gitu. Kayak kode ya ngomong. Untung yang pakai banyak. Coba kalau cuma satu, kan dikira suami istri ya. Tapi orang nggak percaya. Masa istri saya gemuk? Nggak usah insecure dengan kegemukannya. Cowok sekarang lebih suka dengan cewek gemuk dibandingkan cewek seksi. Kamu tahu alasannya? Kenapa cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Lagian kalau kamu dibilang, dasar kamu gemuk, santai saja Mbak. Sorry, saya gemuk karena makan nasi, bukan makan hati. Gawe aja mau ngelemu, padahal aslinya ya. Kenapa zizi? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kemudian disampaikan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki takallum, berbicara langsung, telepon langsung, chatting langsung dengan Allah, caranya adalah falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Disebutkan dalam riwayat lain, akrimu ahlallah fid dunya, muliakanlah keluarga Allah yang ada di dunia. Ini kalau perintah ini dipahami oleh orang yang tidak ngerti ilmu tafsir, tidak tahu asbabun nuzul dan asbabul wurud, pasti berbahaya. Kok Allah punya keluarga? Ternyata ini adalah cara bagaimana Allah memuliakan kepada hambanya, yang sang hamba ini hafal dengan apa yang menjadi kalam-kalamnya Allah atau hafidhul Quran. Maka kemudian dijawab, gila halillahi ahli fil ard, apakah bagi Allah itu punya keluarga di muka bumi ini? Kemudian jawabannya adalah ahlullahumul ladina yaqra'ul Quran. Keluarganya Allah di muka bumi ini adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, terkhusus orang yang menghafal Al-Quran. Maka Ibu, inti dari pengajian Khatmul Quran itu sebenarnya apa? Bagi kita yang anaknya belum bisa ngaji, apalagi belum hafal Quran, ini menjadi spirit, menjadi semangat. Saya nggak perlu ngomong besok hafal Quran ini akan memberikan mahkota kepada bapak ibunya, akan memberikan syafaat kepada sekian banyak keluarganya. Anda pasti sudah tahu. Yang menjadi problem itu, Pak Mukhtar ngapunten, kadang-kadang begini, orang hafal Quran tetapi di dunia ma'isyahnya ini pas-pasan, bahkan cenderung kurang. Ini menjadi problem. Hafal Quran tapi uripe ra kepenak.
hafal Quran, uripe kurang. Sehingga kemudian apa, pandangan orang awam kepada orang yang hafal Quran ini menyepelekan, adalah nggih apa hafal Quran, mangane kangelan. Padahal mohon maaf, tolak ukur di dunia itu orang akan dilihat dari ma'isyahnya. Saya sendiri selalu berpendapat bahwa urusan dunia itu harus idhar, bukan ikhfa. Coba dibaca, Rabbana atina. Pertanyaan saya, cara membacanya fit dunya, idhar atau ikhfa? Fit dunya. Idhar apa ikhfa? Idhar. Urusan dunia itu harus jelas. Fit dunya, membacanya secara idhar. Urusan dunia itu jangan remeng-remeng. Artinya apa? Lah nyileh yo nyileh, utang yo utang, meneh yo meneh, bayar yo bayar. Kita kan kadang-kadang leda-ledi jualan es teh sing ngombe kancane dhewe, antara nagih kon bayar karo pekewuh. Nggih napa mboten? Ini kan bedanya tipis, kon bayar kok kancane dhewe, orang bayar aku ki bakul. Gayane pun mboten usah, kancane minggat padu karo bojone. Wonge ya teko. Ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabe kuning. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya berharap santri itu mengerti betul tentang kaidah wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu kan jenisnya ada dua, mu'rab dan mabni. Nah, di mana posisi santri? Santri hari ini tuh mohon maaf, mu'rab apa mabni? Seharusnya santri itu mu'rab, dinamis, bukan mabni, statis. Santri hari ini harus dinamis, bukan statis. Santri hari ini harus optimis, bukan pesimis. Santri hari ini menjadi problem solver, bukan troublemaker. Santri hari ini harus menjadi imam, tidak hanya sekedar menjadi makmum. Santri hari ini harus menjadi trendsetter, bukan hanya menjadi follower. Dan saya role model di bidang itu. Anak muda NU sekarang yang menjadi role model orang-orang kayak kita, saya mampu mendobrak satu hal yang dianggap tabu. Contoh, dulu yang dihargai di kalangan pejabat, pengusaha, itu rata-rata siapa? Bukan ustadz, artis. Kalau ngundang artis dibayar mahal, kalau ngundang kiai dan ustadz dihargai apa adanya. Betul? Apalagi kalau sudah nyanyi mangku bubur mahal, kayak cangkemnya sopo. Saya ngomong ini bergaul awak kira penak mau jenak belik mau. Kadang-kadang kita tuh nggak fair menghargai mereka yang tafakuh fiddin. Saya ingin membuktikan kaidah bahwa may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan olehnya oleh Allah, maka akan dibaikkan agamanya. Kan kaidahnya begitu. Kemudian apa? Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka dia akan dibaikkan dunianya. Tapi coba Anda lihat, kenapa orang-orang yang baik akhiratnya kadang-kadang hidupnya justru nelangsa? Salah satu penyebabnya apa? Kita itu nggak fair sebagai masyarakat. Coba Anda lihat, ketika ada orang berpenampilan mewah, kok yang berpenampilan artis, kita gampang memberikan pemakluman. Oh ya maklum, artis. Tapi kok yang berpenampilan mewah kiai, orang akan mengatakan apa? Kiainya berlebih-lebihan.
logikanya di mana? Kalau ada artis di hotel mewah, orang akan mengatakan apa? Maklum artis. Kalau kiai yang berada di hotel mewah, loh kok kiainya kayak gitu? Ini problem. Kalau artis punya mobil mewah, orang mengatakan khusus, maklum artis terkenal, bayarannya larang. Tapi begitu kiai yang menggunakan mobil mewah, kiainya hubud dunia, mencintai dunia. Ini logika-logika Belanda yang dulu memang dibuat. Bagaimana kemudian anak Indonesia tuh nggak pede jadi kiai? Dan saya mau mendobrak hal-hal seperti itu, walaupun saya dikritik. Maka satu saat saya diundang pengusaha kaya raya, juragan batubara plus anggota DPR. Delalah acaranya bareng dengan penyanyi dangdut. Artis dangdut nyanyi 5 lagu. Saya disuruh ngaji 1 jam. Selesai acara, sama-sama suruh tanda tangan nerima bayaran dari panitia. Artis dangdut dikasih uang 150 juta. Kiai yang ngaji dibayar 75 juta. Saya ambil, saya kembalikan. Pak pengusaha, gak usah dibayar saya. Loh kenapa Gus? Anda itu lucu. Artis dangdut hanya nyanyi 5 lagu, buka titik jelas. Asole 5 lagu, pamer bokong, pamer baju seksi. Hati-hati, kalau mengidolakan Kanjeng Nabi sesuk ning akhirat bareng Kanjeng Nabi. Tapi kalau mengidolakan artis dangdut, hati-hati. Di padang pasar bakal mendapatkan alamat palsu. Paling pol mau mangku pural. Gila pural ayu, lah tua-tua ini gitu. Cekel lemak kabeh. Bandingannya marem. Salah satu hikmah cewek gemuk itu supaya tidak mudah dibanting. Malah banting kok. Saya bilang, Anda itu lucu Pak pengusaha. Lah pripun Gus? Artis dangdut Anda undang hanya nyanyi 5 lagu. Yang value yang didapatkan masyarakat bisa kita perdebatkan. Anda hargai mahal. Sementara kiai yang Anda undang entah sebagai pencitraan atau membangun akhlak dan moralitas, Anda hargai lebih murah dibandingkan penyanyi dangdut, artis dangdut. Saya bilang, kalau begini caranya, selamanya anak Indonesia hanya akan bercita-cita menjadi artis dangdut, tidak ada yang mau menjadi kiai. Kenapa? Karena merasa santri itu gak ada harganya. Ngundang kiai gitu ada pura-pura mau ikhlas. Pejabat ngundang saya itu punya kepentingan. Kepentingannya apa? Bisa menghadirkan Gus Miftah, jamaahnya banyak. Sementara ngundang artis hanya untuk ya. Celakanya di mana? Kiai diundang suruh datang dengan penuh keikhlasan, sementara pejabat punya kepentingan. Bajingan lah. Ayo. Coba. Saya cerita ini kemudian didengar sama Gus Kautsar. Pelosok. Saya diajak sowan kepada abahnya Gus Kautsar, Yaidah, Kiai Sepuh Pelosok hari ini, adiknya Yaidin almarhum. Kemudian Yaidin ini sangat sayang sama saya. Saya diajak sowan. Saya pikir saya mau dimarahi. Oh ini mau dari yang diceritakanlah perihal itu Pak Yai Khaironi kepada Yaidah. Abah, iya nih, Gus Miftah ini lah kalangan pejabat pengusaha teng Jakarta BUMN. Niku kiai larang era mbah. Miturut Abah pripun? Saya pikir saya mau dimarahi sama Yaidah. Jawaban beliau apa coba? Ra'aitu ahakul hakul mu'allim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Harus ada anak-anak muda NU yang berani seperti Gus Miftah. Sehingga santri-santri itu punya harapan.
bahwa jadi kiai itu juga bisa keren, bahwa jadi kiai itu juga bisa hidup enak, terpandang. Faktanya kemudian yang terjadi apa? Sekian banyak artis-artis yang kemudian jatuh cinta dengan saya, kemudian ngaji ala NU. Sebelumnya mana? Rata-rata yang berani dan diterima oleh kalangan artis itu kalangan Salafi Wahabi. Tapi coba Anda hari ini lihat, trennya apa? Artis seneng ngaji sama Kiai NU. Saya besok berangkat haji bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Yang mungkin dulu orang mengatakan, ah susah nembus artis-artis top di Jakarta. Faktanya, Raffi telepon, bro temenin gua haji dong. Ya bro. Gila cangkemmu. Lagu ya jual mahal dikit. Emangnya aku cowok apaan? Sehingga kemudian apa? Ini akan menjadi trendsetter, bahwa santri-santri seperti di pondok pesantren Hidayatus Sholihin ini punya role model, bahwa ternyata jadi kiai itu bisa keren. Oh no, ini lah bocah-bocah hadrat aku anu, kowe wani nglamarku, wani ngelamar anakku, pekerjaanmu apa? Kamu jawab, penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Paling calon mertuamu bilang, alah cahadroh paling duitnya mau sarung. Kamu bilang sama calon mertuamu, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya, goblok. Isinya nah isinya ini dia cilik. Santri itu harus dinamis, bukan statis. Sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, kalau berbicara masalah ikhlas gak ikhlas, kita akan lihat seberapa banyak orang di kalangan pejabat itu yang ngundang saya karena punya kepentingan. Saya ini kan kebetulan ditakdir oleh Allah, falikuli syai'in maziyah. Makom saya itu bukan makom orang alim, tapi makomnya artis, selebritis dan pejabat. Apa? Ya iya kan, saya sering masuk acara RCTI itu, setajam silit itu kan. Jadi mu'rab itu berarti dinamis, bahkan berani ngambil resiko. Artinya begini, para santri ya, anggaplah saya kan dari para santri dulu ngomongnya kalau wong tua nih, supaya wong tua itu juga bangga punya anak santri gitu loh. Betul Bu? Ada adik yang khotimin, kamu semangat Bu, sambil lihat Gus Miftah sambil berdoa khotimatnya, ya Allah anugerahkanlah saya suami seperti dia ya Allah. Ya kan, berdoa kan boleh-boleh saja. Iya, berdoa itu seperti orang bersepeda, cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Kamu suka sepedaan? Kalau suka sepedaan, saya ingatkan, tetap berhati-hatilah di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Apalagi di Demak banyak jalan berlubang. Itulah bedanya Jakarta dengan Demak. Kalau Demak banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Ragam. Kamu tahu bedanya mobil baru sama pengantin baru? Bedanya kan satu. Mobil baru ada lubang dihindari. Pengantin baru ada lubang, itulah yang dicari. Ya. Tapi loh, orang lah, masa orang ngerti, orang paham. Bener pilih. Walaupun saya tahu
Jomblo itu free hati. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Siapa? Janda lemu. Perawan kupingmu itu. Iya. Habis tahun 6 ya Bu ya. Kalau buat Gus Miftah tentang pernikahan itu apa? Menikahi orang yang kamu cintai itu pilihan, tapi mencintai orang yang kamu nikahi adalah kewajiban. Maka sebelum menikah bukalah matamu lebar-lebar, setelah menikah tutuplah matamu rapat-rapat. Wong lanang tenang. Sebelum menikah itu seolah-olah nggak ada perempuan yang mau sama kita. Tapi begitu telah menikah, seolah-olah semua perempuan mau sama kita. Godaan wong lanang ngono. Mila, kenapa Allah takdirkan perempuan itu menjadi manusia yang paling cerewet? Jawabannya jelas. Wedok cerewet, wae lanang jineko-neko. Apa meneh lak wedok ora cerewet? Gitu. Jadi cerewetnya wong wedok iki ya ana manfaate. Tapi lah sampai kurang kuat karo cerewetnya bojomu, siapkan lato-lato di rumahmu. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Nah kayak banser nih gini, motormu aja gede. Wong lanang iki lek wetenge gede biasanya lato-latone cilik. Kamu gitu Pak. Kawahid. Nah, ini lato-latonya kisut. Malah mboknya bengel, lato-latonya tutupi. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa bedanya santri yang dinamis sama yang statis? Apa perbedaannya orang yang optimis dengan pesimis? Nah, malah di foto-foto banjirnya saya lemu ini ngopo. Kamu penasaran dengan lato-latonya? Malah di foto setengah badan yang bawah itu. Nah, aku tak pikir-pikir apa ya wong wedok kok menangan. Ya mergo ki mau. Wong wedok menangane wong lanang jeneng golek cara. Apa men wong wedok kalah. Maka Allah sengaja takdirkan itu menjadi perempuan yang menjadi makhluk yang unik. Wong wedok ini karakternya, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul nggak betul? Sak gagal banser terus ning pengajian galake kaya ngopo. Ning omah kate bojone. Ya kok banser ya kaya Roni lah. Salim-alime diketak bojone goblok dadak. Aku parah. Siapa yang bilang? Podo kok kuwi. Luwih parah. Kita sih bukan takut dengan perempuan, menghargai perasaan perempuan. Itu saja. Lihat oh sak gagah-gagah banjir nang dalan kaya macan, ning omah kaya kucing kan. Yang. Tapi saya punya pengalaman, punya teman polisi intel. Lungon, dilala HP ini ketinggalan. Buka karo bojone. Penasaran,
buka bojone goleki foto kira-kira foto cewek seksi apa ora, ternyata aman, fotonya apik kabeh. Goleki video, ana video 19 detik apa ora. Hati-hati, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Karena versi panjangnya saya baru nunggu dari Pak Kiai Khairon. Kalau videonya aman, foto-foto nggak ada yang mencurigakan. Akhirnya dia penasaran, pengen buka kontak HP-nya. Kira-kira ono jeneng cewek apa ora? Ternyata di situ ada beberapa nama yang dia curiga. Yang pertama, ditulisi Amazing Woman. Penasaran, ini sopo Amazing Woman? Ditelepon sama dia, Amazing Woman. Ternyata ibunya suaminya. Apa? Amazing Woman. Kemudian ditelepon lagi, ada nama Special Woman. Ini sopo meneh? Ternyata begitu ditelepon, ibu mertuanya, mbok sing wedok. Apik tuh. Terakhir ada apa lagi? Bidadari surgaku. Ditelepon, sopo ini? Begitu ditelepon ternyata istrinya. Aku. HP-nya langsung ditutup, dikasih ke suaminya. Akhirnya saking senengnya dia punya perusahaan, hasil bulanan dikasih suaminya 40%. Mas, kamu bener-bener suami yang setia. Akhirnya yang terjadi apa? Suaminya pergi, buka HP, langsung telepon tukang gas. Ternyata selingkuhannya. Ngono caranya. Cinta dilawan. Masgal. Saya Pak Yai, saya ke Belanda sama teman saya super kaya lah. Terus saya mau ke toilet dulu, tolong HP saya dipegang. Siap. Begitu dia masuk toilet, HP-nya bunyiin incoming call security. Saya batin, mosok kelasnya satpam berani nelfon majikan gitu. Dia keluar dari WC, saya tanya, bro ada telepon, siapa Gus? Security. Oh satpam. Begitu jalan saya bilang, saya nggak percaya itu satpam, mana mungkin satpam berani telepon majikan. Dia jawab, sopo ini? Bojoku. Jadi dalam kontaknya ditulis security, bajingan tuh. Orang lanang kurang ajar. Begitu baru menikah, bidadari surgaku. 5 tahun menikah, istriku. 10 tahun, security. 15 tahun, mak lampir. 20 tahun, Israel tangan. Kenapa itu iya ngerti nih? Wong lanang ki rasa mau remote, rasa mau seneni. Wong lanang kok mau onek-onek, ora rasa mau seneni mati dhewe. Jadi kira ya mati dhewe. Kula balik kula mun kondo. Wong wedok sing apik itu wa in amartaha atau atka. Dikongkon wong lanang manut. Khusus wong meranggen. Wong wedok sing apik kuwi wong lanang urung njaluk, sing wedok wis nawani. Ini orang bojomu sing nyanyoh ngono. Bojone mlebu kamar, nyoh. Oh, bakal asik. Calcul nyanyoh satset. Lah jelas. Ora mau jelap-jelap barang ki opo. Malah jelap-jelap. Sing lanang rong jaluk, sing wedok wis. Nah, isu sing lanang rong jaluk wedang, wedangi. Sing lanang rong jaluk sarapan, sarapi. Sing lanang rong jaluk susu. Kurang paham Kamu tahu kenapa dinamakan susu? Nggak ngerti, karena jumlahnya 2. Kalau 1 sup.